Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 7 ingin memaparkan sedikit materi mengenai pelayanan sektor publik yang baik pada era digital 4.0 dalam mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Kurnianisi, SOS MSI. Baiklah, sebelum melanjutkan materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nafis Letolaina dengan NIM 2105020022. Perkenalkan, nama saya Tasya Hirdasa Fitri dengan NIM 2105020026. Perkenalkan, nama saya Hena Salsabila Putri dengan NIM 2105020043. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik ada dan era revolusi industri 4.0 saat ini sebetulnya telah jelas terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan pasal yang mengatur bahwasannya pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat, pemerintah melalui keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 menyelenggarakan program penguatan kapasitas pemimpin Making Indonesia 4.0 untuk mencetak pemimpin Indonesia yang mampu berkolaborasi dan bersinergi menghadapi revolusi industri 4.0. Strategi pemerintah pusat dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dengan diluncurkannya peta jalan yang disebut Making Indonesia 4.0. Pemerintah kini berpacu mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang disrupsi sosialisasi terus digalakkan bagi di bidang industri, ekonomi, hingga pendidikan. Pendekatan pelayanan dalam pemerintahan nasional. 1. State Center. Pemerintahan pusat diwajibkan untuk menyediakan sistem informasi serta nasional. Dengan begitu, tidak lain teknologi informasi berperan besar dalam rangka pemenuhan sistem tersebut untuk skala nasional. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk dapat menyesuaikan penyelenggaraan pelayanannya kepada masyarakat dalam menghadapi revolusi industri 4.0 saat ini, yaitu dengan menerapkan pelayanan publik yang berbasis teknologi atau digital. Yang kedua, customer based. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik nasional harus mampu menerapkan teknologi, transparansi, kecepatan, dan kemudahan. Terlebih jumlah yang mengakses pelayanan di sektor publik lebih besar dibandingkan di sektor privat atau swasta. Maka apabila pemerintah ingin mendapatkan kepercayaan dari dalam hal ini masyarakat, yaitu seharusnya pemerintah harus mulai serius untuk memanfaatkan teknologi digital di era revolusi industri dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga bukan hanya sektor privat atau swasta saja yang dapat mengambil keuntungan dari sebuah kemajuan teknologi saat ini, tetapi juga di sektor publik. Yang ketiga, citizen based. Di era 4.0 saat ini, teknologi, transparansi, kecepatan, kemudahan yang menjadi kunci pada suatu pelayanan akan terwujud. Maka tidak heran pelayanan di sektor privat atau swasta biasanya akan lebih baik karena pemanfaatan teknologi yang semakin canggih dalam proses pemberi pelayanannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga usaha yang dijalankan masyarakat akan terus produktif. Yang keempat, kolaborasi pemerintah dan masyarakat.
Kolaborasi pemerintah dan masyarakat jadi modal utama hadapi revolusi industri 4.0. Pemerintah pusat harus memulai menata sektor industrinya supaya mampu menopang kegiatan perekonomiannya secara menyeluruh sehingga masyarakat telah menyiapkan diri untuk penerapan revolusi industri 4.0 antara lain melalui konektivitas yang kuat. Oleh karena itu, industri nasional perlu melakukan pembenahan, terutama pada aspek penguasaan teknologi digital yang menjadi kunci utama untuk penentu daya saing masyarakat dan peningkatan produktivitas masyarakat di era industri 4.0. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis pelayanan. Yang pertama yaitu pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu penduduk, yang termasuk di dalamnya yaitu akte pernikahan, akte kelahiran, akte kematian. Kemudian ada buku pemilik kendaraan bermotor, yaitu BPKB, surat izin mengemudi, SIM, surat tanda kendaraan bermotor atau STNK, izin mendirikan bangunan atau IMB, paspor, sertifikat kepemilikan, penguasaan tanah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang tiga, yaitu pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terlebih terkurang kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.